Jadi kayak sebenarnya ini penting gak penting sih ya libur lebaran ini ya. Bayangin ya teman-teman ya kalau misalkan guru-guru itu dia stop mengajar sebulan, kira-kira siapa yang diuntungkan dalam libur sekolah kali ini? Halo Sobat Podcast, kembali lagi sama saya Filipi di EduTalks. Podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang pendidikan ya teman-teman ya. Di sini gua kenalin dulu nih, ada narasumber kita atau teman kita nih namanya Jul. Halo Jul. Halo, nama gue Julia. Nama lu Julia ya. Nih kita di sini kita akan membahas. BTW tar dulu. Apa kabar nih hari ini? Kabar gue baik. Gimana kabar lu? Oh baik banget. Ternyata nih kita di sini lokasinya di Citra Raya ya. Iya, Ini betul jauh banget banget. nih guys. Kalau dari rumah gue sendiri sih deket Dekat. banget. Nah ya Iya. kita kasih yang cewek aja biarin ya. Kita Iya, ngalah nih. Bener-bener jauh dan sempat hujan juga tadi ya. Iya. Sempat hujan juga nih. Untungnya udah berhenti. Untungnya udah berhenti. Nah itu ya guys ya. Jadi kita di sini mau ini nih, mau nanya-nanya sama si Julia juga boleh nih. Ini tentang namanya EduTalks ya. Ya, betul banget. Jadi seputar tentang edukasi tentang pendidikan gitu ya. Tapi sebenarnya kita ada bertiga nih ya Jul ya. Iya, tapi sayang banget teman kita berhalangan hadir. Nah teman kita berhalangan hadir nih, satu lagi siapa namanya, si Harsen ya. Harsen. Tapi nggak apa-apa, itu tidak menyurutkan sukacita kita. Yoi. Kita tetap bareng podcast, oke? Oke. BTW nih, bentar lagi kan ini udah bulan Januari ya, Januari nih. Ntar Februari, Maret. Nah itu bentar lagi liburan Jul. Bener banget. Ya, bentar kan liburan kan, puasa tuh. Kira-kira lu liburan kemana tuh Jul? Kalau gue sih rencananya mungkin ke Bandung ya. Oh ke Bandung ya. Iya. Oh enak banget tuh ya. Soalnya kan liburan puasa kali ini kayaknya pas banget, kayaknya sih di tanggal akhir-akhir bulan orang-orang mau gajian gitu Jul. Ya, Ya kan? Kayaknya seru banget tuh. Tapi pas banget lah tanggalnya. makanya itu kayaknya liburan kali ini tuh lebih enak gitu. Tapi ngomong-ngomong liburan juga kayaknya lu baca berita gak sih? Kayak kalau misalkan ada anak sekolah tuh wacana libur sebulan pas di bulan Ramadan. Lu pernah dengar? Baca, sempat dengar. Pernah dengar ya? Iya. Nih kita lihat dulu nih, ada beritanya nih dari dari Kompas. Bentar ya. Mana nih beritanya? Bentar, kita ini dulu. Lu bisa buka gak? Udah gua kirim tuh. Nih, kita mau lihat beritanya dari kompas.com nih. Bisa. Bisa ya? Bisa. Coba baca Jul. Baca beritanya. Bentar ya. Nah, ini udah ada. Maaf nih, kita lagi ini dulu. Nah, ini baru. Nih baca sini aja deh Jul. Oke. Nah, benarkah selama Ramadan 2025 sekolah liburan sebulan ini? Ini jawaban si Kemenak ya. Kemenak apa? Apa tuh? Kementerian Agama. Kementerian Agama. Iya. Jadi katanya wacana ini itu mau mengingatkan atau itu pada kebijakan si Gus Dur. Tau gak, pernah denger gak? Pernah. Gus Dur kan waktu itu kan pernah ngeliburin tuh. Kalau misalnya kita pernah tahu tuh mungkin mama-mama kita kali ya yang sekolahnya dari 1990 sampai awal 2000-an itu biasanya tuh pas bulan Ramadan tuh biasanya sekolahnya libur. Nah, itu dia kayaknya katanya mau mengikuti kebijakan Pak Gus Dur ini, Pak Presiden kita ini. Nah, si Wakil Menteri Agama ini atau Wamenak ini namanya Romo HR Muhammad Syafi mengatakan bahwa ada pembicaraan tentang kebijakan libur 1 bulan libur 1 bulan pada saat puasa. Tapi ini masih wacana sih sebenarnya. Nah, terus bentar ya. Kebijakan ini juga diterapkan nih sama si Presiden Gus Dur kan yang tadi kita pernah bilang ya Jul ya. Iya. Itu libur 1 bulan. Pernah dengar gak sih beritanya? Waktu zaman di Gus Dur itu dia liburnya 1 bulan. Pernah bahkan gue pernah ngerasain sih. Pernah ngerasain juga ya? Oh iya. sama gue juga berarti. Kita kan anak 2000-an. Anak 2000-an juga ya. Tapi banyak ini pro kontra sebenarnya. Tapi pro kontranya tuh kayak misalkan kalau misal libur sebulan ya anak sekolah ngapain aja gitu kan. Iya. Terus kayak misalkan ntar pedagang-pedagang di kantin gimana gitu kan ya. Jadi terdampak gitu. Tapi wacana liburan ini biasanya itu Kementerian Agama mengatakan nih ada 3 syarat Jul yang gue baca beritanya nih. Maksudnya bukan 3 syarat sih, kayak usulan gitu. Apa tuh usulannya? Usulan pertama itu dia libur 1 bulan penuh saat bulan Ramadan. Jadi benar-benar yang diwacana itu beneran libur. Nah terus bisa juga yang opsi kedua itu dia pakai 5 hari sebelum atau 5 hari sesudah setelah puasa. Ngerti gak? Ngerti. Jadi kayak misalkan
awal puasa nih, mereka di 5 hari berturut-turut sampai ke depannya tuh diliburin. Nah, terus setelahnya masuk, nah menjelang Idul Fitri dia diliburin gitu. Itu opsi kedua. Opsi Opsi kedua. kedua. Nah, opsi ketiganya itu tidak ada libur sama sekali. Eh, Kira-kira lu tim yang mana tuh? Kalau gue sih kayaknya opsi yang kedua ya. Kedua, yang Iya, setengah-setengah ya. iya Ya itu setengah-setengah. cukup adil sih. Iya. Ini maju dikit tuh BTW. Oke. Biar enggak jauh suaranya. Sorry. Nah, apa namanya? Kita tahu sendiri juga di jadwal puasa ya teman-teman ya, kalau menurut di Kementerian Agama itu biasanya jadwal awal puasa di 2025 itu di 1 Maret 2025 dan Idul Fitrinya di 31 Maret 2025 Jul. 31 Maret Idul Fitri. Nah, jadi tuh kayaknya pas banget tuh. Pas lagi gajian ada THR kan. Kita Mantap lah itu. jalan-jalan. Iya, itu kayak mantep banget. Tapi ini masih tergantung sih apa namanya si jadwal puasa ini masih nunggu apa sih perhitungan awal bulan Hijriah gitu. Jadi belum fix ya, tapi kita lihat nanti ke depannya kayak gimana ya. Terus ya kalau misalkan ngomong-ngomong libur ya, kira-kira kalau lagi libur gini menurut lu apa aja sih yang biasanya dilakuin siswa lagi selama libur kayak gini? Misalnya nih contoh kita udah bener-bener pemerintah menetapkan udah libur nih. Si siapa namanya sekolah-sekolah pada bulan puasa itu. Kira-kira kegiatannya apa aja tuh? Kalau siswa sendiri ya namanya anak kecil ya Mm. paling juga kayak main di kamar atau main sama teman-temannya, nonton TV. Nah, gitu-gitu doang ya Ya, sebenarnya ya. Kayak maksudnya kurang efektif ya iya kalau kurang misalkan efektif. libur 1 bulan full gitu ya. Iya benar banget. Terus dampaknya juga kan banyak banget tuh. Jadi anak-anak jadi pada sering main HP ya kan. Iya. Jadi pada males misalnya Males ya. ya betul banget. Nah, mungkin kayak pemerintah juga bisa harusnya sih bisa ngasih apa namanya ngasih solusi lah kayak misalkan lu libur nih, cuman kira-kira ada kegiatan apa gitu ya yang lain ya Kak, biar biar nggak terlalu bolong gitu. Misalnya kayak dulu kan ada namanya pesantren kilat, Pesantren tahu kilat kan? ya tahu-tahu. Nah, itu pesantren kilat. Itu biasanya buat yang teman-teman muslim ya. Iya. Mungkin teman-teman muslim nah bisa dicariin untuk mungkin ngerjain tugas atau apa gitu ya, biar dia nggak selamanya cuma selama 1 bulan itu dia cuma main HP, cuman tidur-tiduran kan nggak efektif kan. Kira-kira ada lagi gak dampak-dampak yang pengaruh gitu di proses belajar gitu? Ada gak? Kalau pengaruh sendiri ya eh ngefek sih sama apa ya belajarnya jadi ketinggalan. Benar. Ya, jadi ketinggalan jauh. Nah, itu kurikulumnya jadi ketinggalan kan. Iya. Nah, itu juga pernah dibilang tuh sama siapa ya? Pokoknya ada lah orang kementerian dia bilang, iya jangan soalnya nanti kurikulumnya ketinggalan. Terus tahu gak dampaknya apa lagi? Guru-guru Oh iya, jadi nggak digaji, ya ya nggak kan? digaji bener banget. Padahal dia kan bentar lagi kan mau apa? Mau lebaran. Mau lebaran, hari raya. Bayangin ya teman-teman ya, kalau misalkan guru-guru itu dia stop mengajar sebulan, otomatis dia nggak bakal dapet ya, nggak bakal dapet gaji ya, paling dapet THR mungkin. Cuman itu kan mungkin masih kurang ya, karena kan guru-guru juga kan butuh uang buat Ya betul banget. beli Buat baju beli baru, baju, ya beli makanan, beli kue-kue segala kue-kue macem, buat ya anaknya. kan? Iya betul. Kira-kira saudara lu ada yang ini gak muslim gitu? Saudara gue sendiri sih nggak ada. Oh nggak ada ya? Iya. Oh kirain ada. Kalau gue saudara gue ada muslim. Ada. Nah itu kebetulan juga dia guru. Oh, guru. Dia guru. Nah itu ntar mungkin dia bisa berdampak tuh. Jadi kayak libur 1 bulan ini takutnya dia nggak ada penghasilan kan. Jadi kita kayak gimana gitu kan kasihan ya. Harusnya pemerintah tuh memikirkan gitu. Wacana ini juga harusnya pemerintah juga bilang dia bakal melibatkan 3 kementerian. Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, sama Kementerian yang itu pendidikan namanya Pendidikan, sekarang yang apa? sekolah dasar apa ya guys namanya lupa. Itulah guys pokoknya. Ya pokoknya itu ya. Bukan sekarang bukan Kementerian Pendidikan, dia beda lagi. Menengah dasar atau apa gitu. Pokoknya itu koreksi Ya, pokoknya itu kalau salah ya. Koreksi kalau salah. Terus kira-kira kan tadi kan yang dirugikan kan kayak guru ya, pedagang. Oh iya pedagang kantin juga rugi Jul. Pedagang kantin Ya ya, kan? betul banget. Kenapa coba ruginya? Ya karena sekolahnya libur selama 1 bulan, otomatis dia bakal tutup dan nggak dapat penghasilan dari sekolah Nah tersebut. itu bener kan, jadi kayak ngaruh banget kan Iya, pasti ngaruh kan. banget. Apalagi sekarang ada makan siang gratis nih Iya, program Pak Prabowo. dari Pak Presiden ya. Iya. Itu di stop biasanya yang catering juga takutnya kan penghasilannya juga berkurang gitu Iya, ya. berkurang. Nah, tadi kan ngomongin yang kayak dampak negatif kerugiannya ya gitu. Terus kira-kira siapa yang diuntungkan dalam libur sekolah kali ini? Coba. Kalau menurut lu siapa? Libur sekolah yang diuntungkan. Ya, diuntungkan. Siapa ya? Siapa coba?
Siswanya. Siswanya iya sih kalau anak kecil Iya mungkin seneng libur. siswanya seneng kan Seneng-seneng aja libur dia gitu kan, main ya Iya. kan. Siapa lagi ya kira-kira yang diinin ya? Hmm, Siapa ya? ya paling sih lebih ke siswanya Lebih kan, ke lebih ke siswa. siswanya dia lebih kayak bakalan seneng gitu. Tapi kembali lagi kita harus tetap pemerintah tuh harus kasih program-program di masa-masa libur kalau emang jadi ya guys ya. Kalau emang jadi, cuman kalau nggak jadi ya seperti semula aja Seperti gitu. semula. Nah, terus kira-kira apa nih? Kapan waktu yang tepat untuk apa namanya? Mengisi waktu liburan itu? Kira-kira Jul. Waktu yang tepat untuk ngisi liburan itu Pas libur pas kan? libur ya. Pas libur. Nah, terus kira-kira setuju gak sih kalau lu siswa itu liburnya cuma di rumah aja kan kayak nggak kemana-mana gitu? Apa mau perlu kemana gitu siswanya gitu? Kalau siswa sendiri yang buat yang muslim ya kalau misalkan malamnya dia bisa Taraweh. ikut pengajian atau apa namanya Taraweh. taraweh ya Taraweh. Iya ikut benar sih. taraweh. Nah, tapi kan kayaknya zaman sekarang apalagi susah ya. Iya Apa susah, namanya? susah banget. Namanya Gen Z. Gen Z. Gen Z sama Gen apa namanya di atasnya? Gen apa? Alpha, Alpha ya, Alpha di ya. Alpha ya. Gen Alpha itu kan kayaknya sekarang males ya suruh orang tuh. Kita juga Gen Z guys, cuman kita nggak males kok. Ya. Anjay. Iya itu kayak misalkan lagi libur gitu. Kalau lu libur sendiri waktu sekolah ngapain aja tuh? Kalau gua ya, Hmm. paling ya kayak gitu-gitu di rumah main gitu. Disuruh orang tua rajin nggak? Rajin dong, Rajin. ya. Nah itu ya. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Kalau gua sih kayaknya apa ya? Suruh waktu itu sekolah ini sih nyari sampingan. Lu nggak nyari sampingan emang? Waktu libur sekolah? Enggak, Enggak. enggak. Biasanya ada tuh apa namanya? Job Oh, apa? part-time, Part-time part-time. Iya, part-time. iya, iya, iya. Nah, terus kayak misalkan gue juga pernah part-time di kalau lu tahu Waterboom Oh, di PIK. waterboom di Nah, itu PIK. lagi liburan tuh biasanya kan karyawan-karyanya mungkin ada yang merayakan hari rayanya. Nah, Ya. kita-kita tuh biasanya anak sekolah tuh tapi udah tutup sekarang Oh, sekarang Waterboomnya. udah tutup. Udah tutup. Sayang banget. Nah, itu biasanya tuh dia mencari-cari kayak anak-anak yang lagi libur, yang gabut gitu. Itu buat kerja sama dia gitu. Terus juga kayak dimakan makanan. Nah, itu juga bisa nih teman-teman untuk mengisi waktu luang kasih yang positif. Tapi ini kita ngomonginnya anak SMA kali ya, yang mungkin udah bisa mau siap kerja atau gimana. Kalau anak SMP SD mungkin belum bisa. Iya, Mungkin bantu-bantu orang tua aja di bantu dulu rumah, ya aja. kan? Bener Kayak banget. gitu. Terus kira-kira apa nih? Liburan sekolah ini penting gak sih sebenarnya yang sebulan ini menurut lu? Menurut lu penting gak? Menurut gua tergantung sih ada pro kontranya. Ada apa Nah, kontranya? iya. Dari pro-nya apa? Kalau dari ini pandangan lu kayak gimana? Kalau pro-nya itu waktu apa ya? Waktu kumpul sama keluarga lebih Oh bener sih. ya Lebih banyak ya lebih biasanya. Oh banyak. iya bener kan soalnya sekarang anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke gadget gak sih? Iya Termasuk benar banget. termasuk kita juga kan pasti. Termasuk kita juga. Biasanya pulang kerja gitu kan. Pulang kerja kita bukan yang ngobrol sama keluarga malah kita main HP, Main HP. ya kan di rumah terus udah malam tidur pagi berangkat lagi gitu kan. Kira-kira lu juga gitu gak? Iya, Sama kan? bahkan bangun tidur pun yang dilihat HP. Nah itu namanya apa ya? Jauh di mata apa sih gimana dah? Pokoknya yang Jauh jauh di jadi mata, deket, oh yang yang deket ja jadi jadi jauh. jauh, iya Ya benar itu benar ya, benar yang benar. jauh dari Yang yang jauh jauh jadi jadi deket, dekat, yang yang deket dekat jadi jadi jauh jauh. gitu ya. Iya betul. Nah, itu kayaknya salah satu dampak apa tadi? Dampak negatif. Negatif. Positif Positif juga. dong, positif ya ya. Positif, Sorry cuman sorry. maksudnya negatifnya tuh kalau kita main HP Main HP terus. terus. Emang sekarang nggak bisa dihindarin juga sih ya, Susah main HP sih. begitu ya. Iya bener sih, jadi kayak lebih positif kan. Harusnya ngobrol misalnya nggak tahu sih kayak pendidik apa namanya parenting yang kayak misalnya nyita HP misalnya nih kayak dari lagi libur biar dia tuh bener-bener sama keluarga kira-kira Fokus. menurut lu gimana tuh? Misalnya nih lu punya anak nih, Hmm. anak lu libur sebulan, Hmm. kira-kira lu sita HP-nya terus biar dia tuh kayak apa namanya main-main gitu sama lu biar nggak terfokus sama HP, lu mau nggak kayak gitu? Apa biarin aja gitu kasih HP-nya, gue juga punya dunia gue sendiri, Mungkin tetap dikasih HP tapi tahu kita waktu? nerapin batasannya, ada waktunya. Oh Jadinya ada benar-benar. waktunya main HP, ada waktunya belajar gitu. Iya sih bener sih. Terus juga jangan lupa kayak kasih tugas gitu Iya, kasih Jul. tugas Ya betul. kan gua kayak biasanya di rumah juga tuh kalau lagi libur tuh biasanya kan namanya anak anak emak gua banyak ya. Iya, betul. Nah itu biasanya bagi-bagi tugas. Misalnya kalau pagi misalnya yang cowok itu dia buang sampah gitu kan. Hmm.
terus yang cewek misalnya nyapu, nah ntar yang cowok misalnya angkatin pakaian atau jemur pakaian gitu. Kalau lu gitu gak disuruh gak sama orang tua lu? Ya karena gua 2 bersaudara dong, jadi ya Oh, paling, ganti-gantian juga ganti-gantian, sama ya. Nah iya. itu, teman-teman juga bisa tuh yang mempunyai anak gitu ya, diterapin jadwal misalnya kalau emang jadi wacananya ini jadi gitu ya pas libur sebulan, bisa juga diterapin kayak bantu-bantu bersih-bersih rumah gitu kan. Kayak bantu mungkin ada usaha juga orang tua bisa juga dibantu, ya kan. Apalagi dampak-dampaknya kira-kira? Kalau itu tadi dampak positif ya. Dampak positif? Kalau dampak negatifnya itu dia jadi males-malesan, karena udah saking lamanya libur jadi males belajar. Iya. Tapi kira-kira misalkan kalau kalau dari kita dari sekolahnya kita kasih PR gimana? Kasih Kasih PR, tugas gitu kasih misalnya yang tugas banyak, yang nggak banyak banyak. sih maksudnya cukuplah buat sebulan jadi kayak mereka setiap hari ngerjain tugas itu jadi beban atau malah mendingan gak usah sama sekali libur. Kalau liburan jadi kayak bukan kesannya bukan libur dong ya. Iya. Kira-kira menurut lu gimana? Kalau menurut gue sendiri kayaknya kalau itu jadi beban ya. Jadi beban kan? Soalnya kan nggak ada guru yang ngasih materi setiap harinya. Mungkin dia jadi bingung atau gimana. Nah, Ya. bener sih ya kayak gitu ya. Kalau misalkan dia kayak apa namanya dikasih tugas-tugas terus kan dia kan nggak ngerti ya. Iya nggak Walaupun ngerti. sekarang ada ChatGPT guys. Iya betul banget. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang tuh kalau tugas GPT segala Iya. macam ya. Iya. Tapi kayaknya kurang 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 sih ya, efektif kurang ya, ya. kurang. Mendingan kayak ngasih tugas boleh cuman jangan berbentuk kayak PR yang pekerjaan rumah yang bener-bener harus Harus apa sih? kreatif atau Ya ya atau apa pokoknya sih yang gitulah. textbook gitu loh maksudnya yang kayak Oh. ngerjain nyalin soal apa Oh itu iya kan iya. sebenarnya nggak efektif. Iya Yang nggak. efektif tuh kayak misalnya kalau yang muslim nih, dia misalnya kayak ada catatan agama. Nah, kalau di sekolah gue dulu ada kan kalau gue non muslim nih. Tapi gue ada catatan agama setiap minggu. Jadi kayak misalkan kita beribadah, Oh iya kita iya. catat nih apa Sama-sama. aja renungannya Sekolah ya gua kan? juga gitu. Sama kan? Iya betul. Kayak renungannya dicatat nih apalagi kan ini musim apa bulan puasa kan. Jadi setiap setiap apa namanya setiap harinya dia jalin puasa tuh kayak misalnya dia bikin bikin apa sih namanya kalau kita sehari-hari tuh bukan jurnal apa? Daily Day apa ya? daily Daily pokoknya catatan ya harian lah. catatan Catatan harian. harian nah bisa juga tuh misalnya disuruh gitu kan kayak kira-kira udah ngelakuin apa aja di selama bulan puasa, puasa enggak gitu Iya kan. Itu juga lebih betul. efektif gak sih daripada kayak tugas-tugas yang buang-buang waktu gitu. Iya. Walaupun emang secara ini sih ketinggalan sebenarnya kurikulumnya ya karena kan guru-guru juga stop ngajar ya. Kecuali online. Kalau online kayaknya nggak bisa juga ya. Kalau online juga sama sih kurang efektif ya. Iya kayak jadi kayak sebenarnya ini penting gak penting sih ya libur lebaran ini ya. Lu setuju apa enggak? Setuju. 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 Tapi yang tadi lu bilang ya, maksudnya liburnya jangan sampai yang kelamaan, yang kayak Iya. yang di Jangan opsi tadi sampai yang 1 kedua aja bulan ya. juga. Yang kayak misalnya setengah-setengah, setengah di Setengah-setengah. depan, setengah di belakang gitu ya. Itu juga bisa sih Bisa. jadi referensi buat pemerintah ya. Terus kira-kira nih, bagaimana caranya nih? Kalau kalau menurut lu ya, guru dan orang tua itu dapat memastikan anak tetap belajar di dalam 1 bulan libur itu. Gimana gitu caranya? Apakah dengan yang tadi kita bilang dengan tugas-tugas atau gimana? Kayak dia memastikan anaknya ini tetap belajar gitu. Kan nggak mungkin dong full libur kita full apa namanya full main doang gitu. Pasti kan harus belajar juga kan. Kira-kira menurut lu gimana? Tetap ngasih atau gimana maksudnya? Tetap ngasih materi kah? Tetap ngasih materi Heeh. sambil kita ajarin juga. Sambil kita ajarin sebagai orang tua ya, sebagai orang tua. ini kita ngomongnya yang sekolah dasar aja lah ya. Iya. Sekolah dasar mungkin anak-anak masih kecil tuh itu masih butuh bimbingan Ya, gak masih sih? butuh bimbingan. Jadi bener kayak banget. tetap apa sih namanya? Tetap apa sih? Tetap diperhatiin lah ya, tetap diperhatiin gitu. Terus kira-kira ada gak dari lu nih tips gitu misalnya? Bagaimana manfaatin libur panjang ini supaya produktif dan tetap bernilai di dalam pendidikan gitu? Libur panjang biar tetap produktif itu ya kayak dengan bantu-bantu orang tua. Hmm, Terus juga kalau buat yang Islam misalkan dia ikut tarawih tiap malamnya atau ikut apa itu pas pesantren kilat. pesantren kilat. Iya. Nah, lu pernah dengar pesantren kilat gitu? Pernah. Ya? Iya, biasanya ada ya. Biasanya di bulan Ramadan ya dia Iya. ya. Terus kira-kira Kira-kira apa lagi ya? Apa lagi ya? ya biar produktif. Biar produktif. Ya itu belajar. Belajar kan? Iya, Ya. sambil dibimbing sama orang tuanya. Nah, betul. Biar nggak ketinggalan pelajaran pas masuk sekolah. Nah, iya bener sih. Kalau mungkin dari gua tipsnya ya apa namanya? Kasih jadwal. Kasih jadwal kayak maksudnya
Kayak yang tadi yang gue bilang misalnya tuh libur biar produktif kan. Jadi kayak bangunnya tuh jangan siang-siang, jangan pagi-pagi juga kan. Ngapain kan lagi libur Iya. bangun pagi-pagi. Betul betul. Nah, saya standar-standar aja gitu ya, standar-standar terus kayak misalkan apa namanya? eh dijadwalin, terus kayak misalkan dikasih yang tadi lu bilang materi-materi pembelajaran di luar apa namanya, di luar guru gitu, di luar sekolah nih misalnya kita punya apa namanya, punya materi pembelajaran kan sekarang banyak kan di YouTube kan teman-teman ya. Di YouTube kayak bisa belajar-belajar atau dikasih nonton YouTube yang beredukasi gitu ya. Iya. Jangan yang cuma nonton Baby Shark, apa Iya tuh yang itu. sekarang Johnny Johnny Yes Papa gitu ya. Jangan ya, kita juga sekali-sekali tuh kayak ngasih yang berpendidikan gitu kan. Kayak banyak kan channel-channel pendidikan sekarang misalnya ini kita lagi ngomongin yang anak SD gitu ya. Jadi nggak harus ini juga, nggak harus apa namanya, nggak harus full belajar juga Full ya. Kan belajar. kita manfaatin juga teknologi yang ada ya. Betul banget. Oke Jul, kayaknya mungkin pembahasan kita segitu aja kali ya. Segitu aja kayak terima kasih nih ya Jul udah ngobrol sama gua walaupun kita Kekurangan personil. kurang personil, Iya. terus juga kita pertama kali podcast ya. Iya Kita bener banget. jadi mohon maaf Masih nih nervous banget, sorry banget. kalau ada salah-salah kata ya. Ya, maaf juga kalau ada salah-salah kata. Betul. Semoga nih pembahasan kita memberikan apa ya, perspektif baru dan inspirasi ya untuk memanfaatkan waktu liburan lebih produktif dan efisien gitu ya. Dan juga pastinya nih teman-teman juga kita belajar nih jadiin misalnya kalau misalnya jadi libur ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada keluarga yang tadi kita bilang kan, memperkuat ibadah gitu kan. Jadi kan lebih dekat kepada yang maha kuasa bukannya Anjay, yang persona maha ya. kuasa. Pokoknya dan juga pastinya tetap belajar Iya. gitu ya dari kita ya. Ya betul banget. Ada lagi tambahan? Gak ada sih. Gak ada ya? Iya. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast EduTalks berikutnya. Gue Filipi, Gue Julia. kita pamit. Bye-bye. Bye-bye.